Solihah, pada pertemuan kali ini Pak Enda akan menerangkan tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Yang selanjutnya yaitu sholih dan sholihah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Bisa diterapkan dalam sikap. Yang pertama, harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang nomor 4, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah pohon, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi, jangan pernah suudzon kepada Allah. Karena apa? Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Walaupun secara lahir keadaan susah, kita dihadapkan dalam keadaan susah, sengsara, dan sebagainya, jangan sampai suudzon kepada Allah atau berburuk sangka kepada Allah. Mungkin keadaan tersebut itu merupakan keadaan yang terbaik bagi kita. Harus sabar. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Karena Allah mempunyai sifat Maha Pemberi. Memberikan apapun kebutuhan atau kebutuhan makhluk ciptaannya. Yang selanjutnya yaitu sholih dan sholihah, meyakini Allah Maha Pemberi bisa diwujudkan dengan sikap suka memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Maksudnya bagaimana memberikan sesuatu dengan ikhlas? Dengan tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa dari orang lain. Memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Itu memberi kepada orang lain tanpa diminta atau
disuruh, diperintah untuk memberi kepada orang lain. Yang nomor 4 yaitu berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita, jangan mengada-ngada. Sesuatu yang tidak ada ingin dipuji, akhirnya apa itu memberikan sesuatu yang kita tidak punya atau kita tidak mampu, itu tidak baik. Jika ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, berikanlah sesuai dengan kemampuan. Jangan mengada-ngada sesuatu yang kita tidak punya. Oke, Soli dan Soleha, cukup sekian keterangan dari Pak Enda untuk tugas anak-anak di rumah, yaitu mengerjakan halaman 33. Ayo berlatih. Tugas ditulis di buku tulis. Cukup sekian, kita bertemu pada materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.